Kementerian Kesehatan resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait vaksin COVID-19 atau booster kedua dosis keempat dimulai pada hari ini. Program vaksin booster kedua tersebut diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait vaksin COVID-19 booster kedua atau dosis keempat dimulai pada hari ini, Jumat 29 Juli 2022. Program vaksin booster kedua tersebut diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Adapun pertimbangan pemberian vaksin COVID-19 booster kedua pada nakes lantaran kasus COVID-19 yang kembali melonjak. Kedepan tidak menutup kemungkinan target vaksinasi booster kedua diperluas untuk masyarakat umum. Sebagaimana pada vaksinasi dosis pertama dan kedua maupun booster sebelumnya, pemerintah menerapkan prioritas berdasarkan kerentanan terhadap risiko penularan. Nakes yang berada di garis depan penanganan selalu mendapat prioritas karena paling berisiko tertular. Berdasarkan surat edaran nomor HK.02.C/3615/2022 tentang vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua bagi sumber daya manusia kesehatan, nakes yang akan menerima vaksin COVID-19 booster kedua setidaknya sudah disuntik vaksin COVID-19 booster pertama 6 bulan sebelumnya. Adapun jenis vaksin yang digunakan untuk vaksin booster kedua ini adalah vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM serta tergantung dari ketersediaan vaksin. Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan, kita akan membahasnya bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Iman Murrahman. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Iman sudah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Ya, Dokter, saat ini kita tahu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan vaksinasi booster kedua. Untuk informasi di awal kita saat ini, Dokter, bagaimana informasi perkembangan ataupun terkait yang bisa kita ketahui terkait vaksinasi booster kedua ini? Ya, oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan surat tanggal 28 Juli 2022 memang disampaikan bahwa akan dilaksanakan pelaksanaan vaksinasi booster kedua terutama untuk tenaga kesehatan, dan kalau di Indonesia berarti ada 4 juta sasaran ya, 4 juta sasaran. Kalau di Aceh itu 56.000 tenaga kesehatan yang masuk ke dalam sasaran untuk tenaga kesehatan. Nah, memang ini memang masih berbentuk surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Sementara untuk vaksinasi, jenis vaksinasinya memang terkait juga dengan, karena memang di awal adalah dosis 1 dan 2 tenaga kesehatan menggunakan Sinovac, dosis keduanya juga menggunakan Sinovac, dosis ketiganya menggunakan Moderna. Nah, untuk dosis keempatnya ini belum ada diatur lebih lanjut, jadi baru merupakan surat edaran yang memang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, baik Dokter. Lantas sebenarnya apa yang menjadi alasan utama pemberian vaksin booster kedua atau dosis keempat ini, Dok? Ya, menjadi faktor utama adalah memang tenaga kesehatan adalah memang dari ruang lingkup yang paling rawan untuk terkena COVID, dan seperti kita ketahui dalam 3 hari terakhir di seluruh Indonesia terjadi peningkatan kasus triple 6 ribuan ya, jadi kemarin 6 ribuan, kemarin saya 6 ribuan, dan 3 hari yang lalu juga 6 ribuan, sehingga pada saat ini pemerintah juga menginginkan agar tenaga kesehatan lah yang memang betul-betul sebagai garda terdepan agar juga betul-betul terlindung, dan memang sudah ada 2 dari tenaga medis kita yang memang sudah meninggal karena COVID dalam 1 minggu ini. Itu juga menyebabkan adanya arahan dari para ahli imunisasi dan juga vaksinasi bahwa agar dilakukan penyuntikan vaksinasi booster kedua. Iya, tadi juga dokter sempat menyebutkan itu ada sebanyak 4 juta ya untuk tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira apakah ada prediksi ataupun target capaian untuk booster kedua ini, dokter?
Ya, belum ada ya kalau dari disampaikan oleh Kementerian Kesehatan ini dilaksanakan terhadap 4 juta dosis, belum ada targetnya apakah itu 70 atau 80%, karena kalau kita lihat memang dari sisi SDM kesehatan bahkan di Aceh sendiri pun untuk dosis 1 itu sudah di atas 120% dan dosis 2 115% dan dosis ketiga pun bahkan sudah hampir 98% ya. Jadi mudah-mudahan untuk dosis keempat ini pun kita juga bisa mencapai angka di atas 90%. Dan ini pasti 90%-nya adalah angka memang yang diharapkan oleh pemerintah pusat juga. Ya baik, sebelumnya dokter juga telah menyebutkan bahwasanya hingga saat ini belum diketahui jenis vaksin apa yang nantinya akan digunakan. Dan apakah ini mungkin akan ada jenis vaksin baru lainnya yang akan digunakan untuk booster kedua ini, dok? Bila kita lihat dari regimen atau jenis vaksin yang ada sampaikan oleh Kementerian Kesehatan, dan memang itu yang memang sudah ada izin edar dari BP POM bahwa untuk vaksinasi booster itu kan memang banyak sekali yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk di Aceh kita melaksanakan vaksin booster terutama adalah di 3 jenis vaksin ya, yaitu Sinovac, Moderna dan juga Pfizer. Sehingga untuk tenaga kesehatan dosis keempat sepertinya akan juga dilaksanakan dengan menggunakan Moderna. Biasanya Moderna itu akan dilakukan setengah dosis. Tapi kita tunggu juga arahan dari Kementerian Kesehatan untuk edaran lebih lanjut, karena Pfizer pun kita tersedia. Yang tidak tersedia di Aceh adalah AstraZeneca, karena memang dari awal kita tidak menggunakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 menggunakan AstraZeneca. Ya, Pak Dokter, juga kita melihat kasus saat ini kembali meningkat. Sebelumnya juga sudah ada kelonggaran untuk melakukan aktivitas di ranah umum. Namun saat ini kita kembali sedikit memperketat untuk aktivitas. Ini dok, apa penyebab utama kira-kira? Ataupun apakah upaya vaksinasi ini belum optimal? Bagaimana, dok? Nah, memang seperti kita ketahui kan untuk yang dosis 1 dan dosis 2 itu kan sudah sangat jauh sekali jaraknya ya. Kalau yang tenaga kesehatan bahkan sudah sejak bulan Februari 2021, artinya itu sudah lebih dari hampir 1,5 tahun ya. Sehingga kalau kita lihat memang sangat perlu sekali untuk dilakukan booster kembali untuk tenaga kesehatan sehingga meningkatkan daya imunitas. Dan itu juga terjadi pada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk varian baru untuk BA4 dan BA5 untuk virus corona yang COVID-19 ini memang dia lebih banyak, lebih cepat sekali tersebar dan daya jelajahnya juga lebih tinggi, sehingga pada saat ini kita juga sudah tidak lagi memakai masker ya, sehingga lebih cepat terjadi. Dan sebenarnya kalau kita periksa lebih banyak lagi pasti akan lebih banyak lagi yang terkena positif COVID, tapi memang tidak terlalu bergejala. Kalaupun ada bergejala hanya bergejala ringan. Dan ini memang kita perlukan kembali untuk booster, terutama adalah untuk para tenaga kesehatan dulu, dan kemudian baru petugas publik dan golongan-golongan atau juga masyarakat yang lainnya. Iya. Dan kira-kira apa saja syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan vaksinasi booster 2 ini, mengingat juga jarak antara booster pertama dan kedua ini bagi tenaga kesehatan sudah begitu lama, dan kira-kira kapan akan dilakukan untuk di Aceh sendiri ini, dok? Ya, seperti kita ketahui dari surat edaran memang syaratnya memang adalah booster kedua ini dengan interval 6 bulan ya dari booster yang pertama. Jadi kalau saya itu adalah termasuk adalah 6 orang yang pertama yang masuk ke dalam penyuntikan pertama dulu di awal Februari, kemudian di akhir Februari, kemudian dosis kedua, terus kemudian saya di booster di bulan Agustus 2021, itu berarti sudah 11 bulan yang lalu, jadi sudah masuk ke dalam kriteria nantinya untuk booster kedua. Terus kemudian vaksin yang digunakan adalah seperti yang saya sampaikan tadi, memang sudah ada keluar izin edar atau EW atau Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan memang terkait juga dengan ketersediaan vaksin yang ada. Seperti disampaikan tadi, vaksin yang tersedia di Aceh adalah Sinovac, Moderna dan juga Pfizer. Itu mungkin syarat-syarat yang atau juga ketentuan-ketentuan
yang akan dilakukan pada saat booster yang kedua. Ya, baik dokter. Memang itulah syarat-syarat yang mungkin ya harus dilewati sebelum nantinya akan dilakukan vaksin booster kedua, dokter ya. Namun dokter, sebelum kita akhiri, adakah himbauan ataupun kritikan ataupun masukan dari Pak Dokter sendiri untuk terkait memang kita tahu bahwa nakes ini adalah garda terdepan. Bagaimana dokter? Ya, seperti yang juga disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur bahwa memang kita sudah harus mulai lagi kembali untuk menggunakan masker di tempat-tempat, terutama tempat-tempat ruangan yang dalam ruangan ya terutama ya, karena memang sudah mulai merapat atau sudah sangat dekat kita dengan teman-teman atau juga dengan kerabat-kerabat atau juga dengan rekan kerja di dalam ruangan, sehingga sangat diperlukan penggunaan masker kembali. Itu yang pertama. Kemudian mudah-mudahan tenaga kesehatan adalah juga sebagai garda terdepan dan juga menjadi contoh untuk pelaksanaan booster kedua nantinya pada masyarakat, sehingga kasus COVID kita juga tidak akan terlalu melonjak. Dan alhamdulillah memang kasus COVID kita yang tidak terlalu melonjak adalah dengan akibat atau juga karena dosis capaian dari vaksinasi kita juga sangat baik sekali, karena di Aceh juga vaksinasi kita dosis kedua sudah di atas 80% ya, dosis ketiga kita sudah hampir 30%, sehingga sangat bagus sekali sebenarnya untuk penanggulangan atau juga pencegahan. Nah, dan toh pun kalau memang kena itu hanya merupakan gejala ringan saja, sehingga tidak menyebabkan gejala yang sangat berat. Kemudian memang sedikit tambahan yang bisa saya sampaikan juga bahwa kita juga ada perpanjangan bulan imunisasi anak nasional, dan ini juga momen di antara kita melakukan booster kedua kepada tenaga kesehatan, kita juga harusnya melaksanakan melaksanakan bulan imunisasi anak nasional untuk campak rubella kepada anak-anak kita di rumah, baik itu tenaga kesehatan dan juga petugas publik dan seluruh masyarakat lainnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ya baik, terima kasih Dr. Iman Muraman selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh yang telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Pastinya kita berharap agar melalui vaksinasi booster kedua ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi